Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel yang senantiasa menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan kebahagiaan dan persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah persaudaraan. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like and share agar manfaat dan konten ini tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami upload video baru. Sudah ada hampir 2000 video di channel ini dan Anda bisa menonton dengan berbagai variasi dan berbagai konten, berbagai tema. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara masalah kasus Vina yang sudah terutama terkait dengan PK Saka Tatal. Nah, itu sudah rame ya, ada sidangnya bukan terharu biru sampai Farhad Abbas nangis dan semua diam ya. Yang itu yang kita sudah lihat bersama ya, dan yang sudah pada kesaksian ahli, dan yang menarik adalah kesaksian dari ahli forensik, kedokteran forensik tentunya. Nah, ketika kita bicara masalah kedokteran forensik, maka berbagai gejala fisik yang ada itu menjadi acuan, dan hampir sepakat bahwa kematian Vina dan Eki itu akibat kecelakaan. Memang kecelakaannya tunggal, tapi kecelakaan tunggal itu apakah dipicu oleh hal lain, apakah tidak? Maksud saya, kecelakaan bisa seakan-akan dibuat kecelakaan tunggal, tapi ada pemicunya. Misalnya kalau kita lihat motor jalan, di sini juga ada yang lain mungkin sudah mengikuti. Nah, mungkin kalau ditabrakan itu akan kelihatan kecelakaan bukan tunggal kan, ditabrak. Nah, tapi ketika dia membuat satu yang misalnya ya, kalau bahasa Jawa di ngepot, jadi ini jalan, ini ke sini nggak nabrak, tapi ini kaget. Respon Eki yang disalip semacam itu bisa saja kemudian dia melepaskan, kan, kayak di film-film action itu kan, jatuhnya adalah tersungkur ya gini. Nah, karena jatuhnya begini, ini sebelah sini bentur kena benturan, sebelah sini benturan, dan itu ditunjukkan dengan rusaknya helm bagian depan, kemudian juga pendarahan yang rata, bukan pendarahan tapi adanya darah di bawah kulit yang merata di sini. Nah, yang menurut ahli forensik itu karena benturan, ini ada benturan di sini, ada tekanan di sini, dan itu karena kayaknya merata, itu mungkin ada terbentur oleh aspal atau jalan yang rata itu. Jadi sini merata. Nah, proses seperti loncat harimau, jatuh tersungkur. Nah, itu mengakibatkan bisa rasa labrak ke tanah, patah, dan seterusnya. Makanya di sini juga patah ya, dan ketika ini sudah makanya ini tergores sedikit ya di bagian belakang, itu kemungkinan bisa semacam itu. Dan itu yang ditandai dengan helm yang sini copot ya kan, copot kan bagian dagunya, kemudian harusnya nempel, kemudian juga daerah sini yang berdarah. Nah, darahnya ada di sekitar sini, ya kan? Bagian belakang tidak, dan
motornya pun mungkin sudah lepas gini kan, jatuh begini, kanan ada di bawah dan yang tergores di kanan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa terjadi kalau ada pemicunya. Jadi boleh jadi itu celakanya memang tunggal, tetapi ada pemicunya. Yang ini yang kalau itu ada pemicunya berarti ini yang harus dicari. Nah, yang mungkin bisa jadi itu terdengar baik kejar-kejar guna jalan sesama jalan ya. Jadi karena seperti kita ketahui pada hari itu ada hari bersatunya kembali Eki dan Vina menurut penuturan Widi. Menurut penuturan Widi itu malam minggunya ribut mau putus, kemudian malam minggu ini ya, itu juga malam minggu ya, itu nampaknya asik banget sejak siang hari ya, karena bersama Liga Akbar dari Majalengka, kemudian sudah nampak bareng dengan Vina sekitar jam 12-an itu sudah bareng sama Vina, karena itu menurut kesaksian dari yang nambal ban dari motornya Eki motornya ditambal 2 tambalan, dan itu bersama Vina, dan menanti tambalan itu dia minum es di belakang dari bengkel. Jadi nampaknya dari pagi sampai jam 11 malam itu berdua hanya yang sore Vina minta diantar ke Widi. Mungkin tidak tahu ya di mana dia Vinanya minta diantar atau Vina pulang sendiri, tidak ada cerita sih, tapi yang jelas sekitar tengah 3-an sudah ada di Widi, dan itu kemudian mandi, pinjam uang untuk beli pembalut dan mie instan. Setelah itu kemudian karena dia pinjam duit sama Widi untuk itu, kemudian minta diantar pulang ke Mbak Ning. Di Mbak Ning itu kemudian juga sudah mendapat, dan sekitar sudah jam 5 lebih mau pulang begini lagi, ternyata di tengah jalan saat di jalan ketemu ada Eki. Nah, Vina maunya misah dengan Mega untuk ikut langsung Eki. Nah, tapi Mega mengingatkan bahwa tadi mau keluarnya sama saya antar ke Widi juga bareng-bareng. Akhirnya juga ke sana dan Eki mengikuti, cuman Eki tidak masuk. Nah, setelah itu setelah berbagai hal mereka keluar berdua ya, nampaknya mereka menghabiskan hari-hari itu, hari-hari yang ternyata hari terakhir bagi mereka hidup di dunia dengan itu ya, termasuk kita ketika ada malamnya jam 10 telepon Widi diajak untuk keluar, tapi Widi menolak ya, karena itu ya. Dan dari situ kemungkinan yang saya ditawarin jam 10 kalau mau nanti disebut dengan temennya Eki itu yang nggak ada yang bonceng, jadi dia sendirian entah siapa. Nah, mungkin dengan mereka juga berdua pergi dari sumber itu setelah terakhir 22.18, mungkin itulah saat kemudian terjadi ya, bisa saja nge-tracknya itu bukan karena mencelakakan, tapi mungkin ya namanya orang biasa aktif di motor kan, di jalan juga kadang-kadang sebagai truk kan, jadi bisa saja seperti itu, tetapi bisa saja adalah sebuah pencelakaan karena kemarin ya itu sudah mau putus, mungkin karena ada pil, mungkin Eki cemburu mau putus, tapi nyatanya enggak. Dan ketika kemudian ketemu di situ Eki dan Vina
bahagia, senang banget. Itu mungkin ada orang yang mengamati yang tidak suka, ngincer nih kapan nih. Oke, kayaknya itu bisa saja semacam itu. Jadi intinya adalah meskipun memang itu kecelakaannya tunggal, tapi kemungkinan yang tadi yang mungkin ada dicelakakan itu harus dilihat, dan siapa yang menghubungi Eki ataupun Vina itu perlu memang ada di di gerainya, dan itu menurut informasi sudah dibuka. Itu tentu saja luar biasa. Sayangnya gerai yang sudah dibuka itu tidak informasikan ke kemarinnya yang ingin melusuri forensiknya. Itu sayangnya. Tapi intinya adalah saudara sekalian bahwa kemungkinan terjadinya kematian Eki dan Vina adalah kecelakaan itu mungkin, dan kemungkinan kecelakaan itu faktanya memang kecelakaan tunggal, tapi apakah kecelakaan tunggal itu dicelakakan oleh orang lain karena ada ada stimulus dari orang yang mencelakakan apa tidak, itu adalah itu adalah PR ya, karena bagaimanapun juga kalau mencelakakan orang lain kan harus dihukum juga. Nah, itulah yang kami sampaikan saat ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya ulangi lagi. Nah, waktu sumber nih ya, waktu di sumber Eki Vina ada yang mengamati ini karena yang minggu lalunya kok sekarang besar lagi ya, aduh udah jadi nih gue punya Vina, nah, begitu kan. Kemudian setelah itu bla ini berangkat, ini nyusul ya, mungkin dengan yang lain. Artinya karena itu kan anak-anak muda kumpul, boleh jadi ya kesananya ada konvoi artinya mau kemana, atau mau ngantar Vina pulang. Kemudian di jembatan Talun, mendekati jembatan Talun terjadi semacam itu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.